Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pembuatan ARC sampai dengan final layout untuk pendekatan kualitatif. Jadi ini misalnya kalian udah isi semua dari nomor 1 sampai nomor 10. Ini saya contohin cuma 4 aktivitas doang ya. Tapi di kalian wajib ada 10 aktivitas. Terus kemarin ada yang nanya, ke aktivitasnya itu atau aktivitas satu ruangannya itu ada 11 gitu. Sedangkan di template ARC-nya itu cuma ada 10. Apakah harus dibuat jadi 11 aktivitas satu ruangan atau disesuaikan saja sebanyak 10? Gak usah ditambahin jadi 11 ya. Jadi kalian tetap kerjanya hanya ada 10 ruangan atau 10 aktivitas saja. Kemudian untuk cara pengisiannya, ini contohnya nomor 1, unloading area dengan gudang barang jadi. Kalian isinya tuh di kotaknya ini. Kenapa di sini? Karena pertemuan titik dari nomor 1 dan 2 itu ada di kotak yang ini. Nomor 1 dan nomor 2 gitu. Cara isinya gimana? Yang atas itu huruf, yang bawah itu angka. Nah, yang angka ini alasan, terus yang di atasnya ini tingkat kedekatannya seperti apa. Kalau kita lihat di modul ini, simbol kedekatannya itu ada A, E, I, O, U, X. Kalau misalnya kalian mau pakai simbol yang A, yaitu mutlak. Mutlak ini maksudnya departemen itu wajib berdekatan. Misalnya gini, area gudang bahan baku dengan produksi, berarti titiknya di mana? Tengahnya ketemu di sini kan, di sini. Gudang bahan baku dengan produksi, menurut kalian itu dekatnya mutlak harusnya. Kenapa mutlak? Karena ketika akan produksi barang, kita itu kan butuh bahan baku kan. Makanya kalau bisa gudang bahan baku sama produksi itu dekat areanya gitu, dan wajib memang mutlak harus dekat. Ini kita isi. Gudang bahan baku dengan produksi. Misalnya di sini kita isinya A. A itu mutlak. Ada di modul ya ini. Nah, itu mutlak. Nah, alasannya kenapa harus dekat? Misalnya alasannya itu urutan aliran kerja, menggunakan catatan yang sama, menggunakan personel yang sama, tingkat hubungan personel gitu. Misalnya alasannya ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6 gitu. 2, 3, 4, 6. Nih kita copy. Ini diisi 2, 3, 4, 6. Nah, ketika kalian memilih mutlak, alasannya itu harus lebih dari 3. Kalau kalian pilih mutlak, alasannya itu harus lebih dari 3. Terus setelah itu gimana kalau misalnya nanti pemilihannya menurut kalian itu nggak mutlak? Misalnya ada yang cuma sangat penting, berarti itu cuma 3 alasan, kemudian yang penting itu ada 2 alasan. Nah, kalau U tidak penting, ini dia nggak perlu alasan. Contoh ini ada ARC yang udah jadi. Jadi di sini misalnya ada produksi dengan receiving area, produksi dengan receiving area. Ketemunya di sini ya. Ini garisnya punya produksi, ini garisnya punya receiving area. Ketemunya di sini. Menurut kalian produksi sama receiving area itu nggak wajib deket, nggak penting juga harus deket. Terus kalau dibilang biasa aja juga enggak gitu. Jadi
menurut kalian nggak penting, kalian tulis U, kemudian alasannya itu distripkan saja. Nah ini ada contohnya kan, kalau mutlak itu 4 alasan, kemudian kalau pokoknya hanya yang mutlak aja sih yang saya tekanin, yang mutlak itu wajib lebih dari 3 alasannya. Dan pastiin nggak kebanyakan mutlak. Kenapa? Kalau misalnya kalian banyak yang menurut kalian tuh mutlak, jadi A itu banyak banget, itu nanti repot ketika kalian bikin final layoutnya, karena mutlak itu berarti departemennya itu harus bersebelahan. Sekarang gini, kalau misalnya ada 4 departemen yang harus dekat dengan satu departemen, nanti peletakannya akan lebih sulit gitu. Jangan kebanyakan U juga. Kalau kebanyakan U itu ARC kalian itu nggak bagus gitu. Ini contoh ARC yang udah diisi. Lanjut cara ngisinya lagi. Misalnya gudang barang jadi dengan produksi, gudang barang jadi dengan produksi. Gudang barang jadi garisnya ini ke sini, kemudian produksi garisnya itu ke sini. Berarti kan titik tengahnya di sini. Kita mau isi gudang barang jadi dengan produksi. Menurut kalian ini mutlak? Boleh. Nah tapi jangan kebanyakan mutlak, atau menurut kalian ini sebenarnya nggak harus deket kak gitu, jadi sangat penting aja itu alasannya berapa. Misalnya alasannya cuma 3, kalian baca lagi ya alasannya mau dihapus yang mana. Misalnya ini cuma contoh ya, misalnya nomor 2, 3 sama 4 sini. Kemudian unloading area sama produksi garisnya di mana? Unloading area dengan produksi, oh berarti di sini. Nah ini butuh ketelitian ya untuk ngisinya. Terus misalnya nomor 2 sama nomor 6, berarti titik tengahnya di mana? Nomor 2 garisnya itu ke sini, nomor 6 garisnya itu ke sini. Makanya fungsinya dari nomor ini kalian jadi tahu nih, ini sebenarnya garis punya nomor berapa sih? Nomor 2 sama kan ini juga nomor 2. Terus nomor 6 di sini. Nah, kalau mau ketemu nomor 2 sama nomor 6 berarti di mana? Di sini kan? Nomor 2 dan nomor 6. Sini berarti isinya. Ini wajib diisi semuanya untuk yang ARC. Ingat, jangan kebanyakan mutlak dan jangan kebanyakan U. Kemudian yang kedua itu kalian diminta untuk membuat lembar kerja atau worksheet. Nah, worksheet ini kan di sini ada derajat kedekatan A sampai dengan X gitu. Terus di sini juga ada 10 departemen. Ini yang nomor 11 dihapus saja. Ada 10 departemen yang menurut kalian tadi yang udah kalian bikin di ARC. Ini angka-angkanya dari mana? Ini contohnya gini. Aktivitas penerimaan. Kalian udah isi ARC-nya udah full. Jadi gini, kalian itu gak bisa lanjut bikin worksheet atau lembar kerja kalau ARC-nya itu belum selesai. Jadi pastiin ARC-nya itu udah selesai dulu, dan setiap orang itu punya analisis yang berbeda, gak harus sama. Kalau sama ARC-nya isinya derajat kedekatannya sama, terus alasannya juga sama, pokoknya sama plek sama temannya, itu berarti saya anggap nyontek. Karena tiap kepala itu kan pikirannya beda-beda, jadi paling enggak penulisannya beda lah gitu, analisisnya itu beda. Nah tadi cara ngisinya, nomor 1 tadi itu kan aktivitasnya penerimaan dan pengiriman. Derajat kedekatan yang pertama itu mutlak. Kita lihat nomor 1 ini dia mutlak dengan siapa aja. Oh nomor 1 mutlak hanya dengan nomor 2. Nomor 1 ini mutlak hanya dengan aktivitas nomor 2. Itu kalian lihat di sini. Oh berarti dipindahin di sini. Nomor 1 penerimaan dan pengiriman mutlak dengan aktivitas nomor 2. Kemudian kita cek lagi. Sangat penting. Jadi aktivitas nomor 1 ini sangat penting dengan aktivitas nomor berapa? Apakah ada Kalau nggak ada berarti kosongin. Kemudian habis I. Apakah nomor 1 ada penting dengan departemen lain? Kita cek ada.
Oh, nomor 1 penting dengan aktivitas nomor 5. I nih. I dengan nomor 5. Berarti di sini tulis penting dengan nomor 5. Kemudian biasa. Biasa dengan nomor berapa aja nih? Departemen 1. Cek lagi di ARC-nya. Nomor 1, aktivitas nomor 1 biasa saja dengan aktivitas nomor 3, nomor 4, dan nomor 8. Ini ya yang O. O itu kan biasa. Jadi penerimaan dan pengiriman kedekatannya biasa dengan nomor 3, nomor 4, dan nomor 8. Itu dipindahin di worksheetnya 3, 4, 8. Kemudian tidak penting dengan aktivitas nomor berapa saja. Tidak penting dengan aktivitas nomor 6 dan 7. Jadi dipindahin 6 dan 7. Apakah ada yang tidak diinginkan dekat dengan departemen lain? Oh, ternyata tidak. Tuh, jadi kosongin aja kalau nggak ada. Nah, ini kalian buatnya di mana? Kalian bisa buat di Excel. Misalnya gini. Kalian lihat di ARC kalian, aktivitas nomor 1 misalnya apa? Tempat peralatan MH, produksi, gudang bahan baku. Nah, ini mulai kerjain. Tempat peralatan MH mutlak dengan tidak ada. Kemudian sangat penting dengan aktivitas nomor 2. Sorry. Sangat penting dengan aktivitas nomor 2. Kemudian penting dengan nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7. 3, 4, 5, 7. Jadi angka-angka yang di worksheet ini berarti nomor departemennya, bukan alasannya, tapi nomor departemennya. Kemudian berarti nomor 1 biasa saja dengan siapa aja? Biasa saja dengan departemen nomor 6 dan nomor 9. Kemudian tidak penting dengan nomor 8 dan nomor 10. Kemudian apakah ada X? Nggak ada. Lanjut ke nomor 2. Produksi mutlak dengan nomor 3. Nomor 3 saja. Dan seterusnya ini kalau udah kalian isi bisa kalian copy. Kemudian nanti kalian paste di AutoCAD-nya. Ctrl C, Ctrl V, terus klik aja. Nanti bisa diperbesar. Gitu. Ini kalau mau gampang, kalau mau susah ya kalian bikin template-nya sendiri di AutoCAD-nya. Ini harus sudah full ya sampai nomor 10. Kalau bikin worksheet manualnya, ini bisa pakai line satu-satu.
Kemudian selanjutnya itu kita akan bikin blok template tadi kan ada 10 aktivitas, jadi kita bikinnya 5 dan 5, ada 5 kotak gitu. Misalnya kita pakai rectangle, REC, enter, klik 1 kali, masukin ukurannya misalnya 55,55. Kalau ini dirasa kekecilan, kita bisa ganti ukurannya ya, jadi 70 kali 70. Ini nanti di copy, jadi ada 5 ke samping dan di bawahnya juga ada 5. Tapi untuk pertama ini kita bikin templatenya 1 dulu. Jadi nanti kalian tinggal edit tulisannya aja. Kita ambil dari sini misal. Departemen 1 misalnya tadi. Misalnya tempat peralatan MH. Tempat peralatan MH tadi mutlak dengan nomor berapa? Nggak ada. Kalau nggak ada, kosongin. Kemudian sangat penting, tempat peralatan MH sangat penting dengan aktivitas nomor 2 atau departemen nomor 2. Jadi di sini kita tulis 2. Nah, di sini semua aktivitas atau departemen itu pakai angka Romawi. Kemudian tempat peralatan MH penting dengan aktivitas nomor 3, 4, 5, 7. 3, 4, 5, 7. X dengan aktivitas nomor berapa? Kalau nggak ada, kosongin aja. Nah, ini template udah jadi 1. Ini kalian blok, kemudian kalian copy 5 ke samping. Nah, ini jadi ada 10 departemen. Nanti ini kalian edit. Ini nomor 2. Nomor 2 itu departemennya apa? Departemennya apa? Nomor 3. Departemennya apa? Sesuai sama analisis kalian masing-masing. Dan ini aktivitas nomor 2 tadi atau departemen nomor 2, dia mutlak dengan departemen berapa aja, sangat penting dengan
departemen mana aja, penting dengan departemen apa, kemudian biasa dengan departemen apa, dan X itu dengan departemen apa aja. Itu diisi sampai dari 10 departemen. Di sini ada contohnya. Nah, kalau udah terisi full seperti ini contohnya. Ini contoh aja ya. Oh iya, ada yang lupa tadi. Ini jadi selain mutlak sangat penting dan biasa, ada U-nya itu yang di bawah tulisan ini, kemudian X-nya itu di atas ini. Salahnya di sini adalah dia tidak ngasih tahu ini departemen nomor berapa, misalnya 1 kantor admin gitu. Nanti kalian tinggal tambahin aja di sini, berarti bawahnya tambahin U. Oke, selanjutnya, jadi kalau kalian sudah selesai bikin block template, kita selanjutnya akan membuat activity relationship diagram atau ARD. Jadi ARD itu ada 2 jenis, ini yang biasa, kemudian ini kita bikin pendekatannya menggunakan pendekatan yang ini, mutek. Ini sebenarnya kita masih menggunakan block template, cuma penempatannya saja sudah disesuaikan dengan kedekatannya gitu. Jadi kalau contoh di sini kan ini aktivitas nomor 1, penerimaan dan pengiriman mutlak dengan aktivitas nomor 2. Kan kalau di block template-nya aktivitas nomor 1 mutlak dengan nomor 2, jadi harus bersebelahan. Sedangkan aktivitas nomor 2 mutlak dengan aktivitas 4 dan 5. Jadi kita selesaiin dulu nih, pokoknya yang mutlak harus diselesain dulu. Nah, di sini aktivitas 1 wajib dekat dengan aktivitas nomor 2. Ini nomor 2, penyimpanan material diletakkan menempel dengan aktivitas nomor 1. Dia wajib dekat. Nggak boleh keseling. Misalnya gini, Kak, kalau misalnya keseling satu departemen atau satu aktivitas gimana? Misalnya di sini bukan nomor 2, Kak, di sini nomor 8 gitu. Di sini nomor 8, di sini baru nomor 2. Itu nggak boleh. Kalau mutlak dia harus bersebelahan. Jadi karena ini mutlak dengan nomor 2, jadi kita taruh nomor 2 itu di sebelahnya. Kemudian nomor 2 dia mutlak dengan nomor 4 dan nomor 5. Nah, nomor 4 di mana? Nomor 4-nya masih di sini, dekat. Kalau bisa nomor 4 itu masih menempel gitu, letaknya di sini misalnya. Nomor 4 di sini, nomor 5 di sini. Gitu, nomor 4 di sini, nomor 5 di sini. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini gimana? Ini kalau kondisi kepepet nggak apa-apa ya. Ini karena mutlaknya kebanyakan gitu, jadi agak sulit untuk mengidentifikasinya. Nah, sekarang kita coba eksekusi. Nah, yang tadi ini yang kita buat itu kan belum selesai. Nah, saya coba pakai block template yang sudah ada. 10 aktivitas. Kita coba pakai block template yang udah ada. Selanjutnya itu kita buatnya kan ARD. Kita lihat aktivitas 1 apakah dia ada mutlak? Oh, tidak. Aktivitas 1 nggak ada mutlaknya. Kemudian aktivitas nomor 2, ini sih lebih enaknya kalian copy dulu semuanya. Kalian copy, terus kalian pindahin di kolom ARD. Di aktivitas 1 nggak ada mutlaknya. Kemudian aktivitas 2 atau departemen 2 produksi, dia mutlak dengan nomor 3, nomor 2 dan nomor 3. Berarti ini bisa kita pindahkan. Kita pindahin sembarang aja dulu, pindahin misalnya di bawahnya. Terus lihat aktivitas nomor, tadi kan nomor 2, ini nomor 3. Aktivitas nomor 3 mutlak dengan nomor 2 sudah di sebelahnya.
Kemudian mutlak lagi dengan nomor 5. Kita cari nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita move ini nempel dengan sebelahnya, atau boleh juga di atasnya seperti ini. Kemudian lihat aktivitas nomor 5 tadi mutlak dengan nomor 3. Oke, ini sudah dekat dengan nomor 3. Lihat lagi, ada lagi tidak yang mutlak. Gudang bahan jadi, aktivitas nomor 4, mutlak dengan nomor 7. Ini kita pindah. Kemudian kita cari aktivitas nomor 7, shipping area. Nah, kalau yang mutlak udah habis semua, udah nggak ada lagi yang mutlak, baru kita cari nih yang sangat penting. Aktivitas nomor 1 sangat penting dengan nomor 2. Kalau sangat penting, dia sebenarnya nggak apa-apa mau keselang sama satu departemen, dia nggak masalah. Nah, aktivitas ini dekat dengan sangat penting dengan nomor 2. Tadi nomor 2 nya itu gudang bahan baku. Nah, ini begitu seterusnya sampai selesai untuk ARD yang pertama. Kemudian untuk ARD yang tahap 2, kita bisa pakai silinder aja yang ada di sini. Misal udah selesai ya, contohnya nih. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau tadi kalian ngerjainnya ada 10 departemen atau 10 aktivitas, kalian bikin dulu lingkarannya pakai silinder biasa. Nggak usah besar-besar, yang penting tulisannya kelihatan. Nah, ini teksnya biasa kalian pakai yang ini. Oke. 1 sampai dengan 10. Nah, gimana cara bikin garisnya ini? Kalian lihat tadi di sini. Oh iya, lupa. Untuk kalau misalnya udah jadi nih ARD kalian yang kotak-kotak biasa, jangan lupa kalian kasih garis kayak gini. Alur material yang mulai dari awal, mulai dari receiving masuk ke gudang bahan baku, kemudian produksi, kemudian QC area, kemudian ke gudang bahan jadi, kemudian ke packaging, baru ke shipping area gitu. Itu kalian bikin aliran materialnya. Ini cuma contoh ya, nggak harus sama kayak gini. Cara bikin aliran materialnya garis kayak gini ya tetap biasa pakai line gini gitu, biasa ya, tetap bikinnya biasa. Terus gimana bikin panahnya kak? Itu saya bikin panahnya manual biasa gini, seperti itu ya. Oke, balik lagi ke sini. Kita lihat tadi misalnya aktivitas nomor 1 nih. Aktivitas nomor 1 apakah ada mutlak? Kalian lihatnya di blok template-nya nanti. Kalau mutlak dia garisnya 4. Misalnya ini aktivitas nomor 2 dan aktivitas nomor 3 itu mutlak gitu. Di blok template-nya aktivitas 2 dan 3 itu mutlak, garisnya maka buat 4 garis. Kemudian kalau gimana? Sangat penting. Kalau sangat penting garisnya 3. Terus kalau penting berarti garisnya 2. Kalau A mutlak, dia garisnya itu 4. Misalnya tadi departemen 2 ke departemen 3 itu mutlak, jadi bikin garisnya ini harus ada 4. Kemudian kalau penting, kalau sangat penting
Kalau sangat penting ini garisnya 3, kemudian kalau penting garisnya 2, kalau biasa garisnya 1, kalau tidak penting nggak ada garisnya. Kemudian kalau tidak diinginkan garisnya itu zigzag. Misalnya kayak contoh di aktivitas 4 sama aktivitas nomor 10 dibikin garisnya zigzag. Gimana cara bikin garis zigzag? Itu kita pakai line biasa aja, tarik, kemudian baru dibikin zigzag. Seperti ini. Oke, selamat mengerjakan.